نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul di dalam kajian rutin kita setiap malam Sabtu. Dan kita membahas fikih yang kita jadikan panduan, itu kitab Kifayatul Ahyad. Di kesempatan malam hari ini kita mulai masuk ke pembahasan yaitu kitab Thaharati, kitab Thaharah. Al-kitabu ya kitab mustaqun minal katbi. Ya, kata kitab itu mustaq atau asal katanya mustaq adalah al-katbi. Ya. Mana al-katbi wa huwa ad-dhammu wal jam'u. Ya, dhammu itu apa namanya? Berkumpul, menyatu, ya, atau menyatu, wajamu dan mengumpulkan, ya, berkumpul dan mengumpulkan. Yuqal dikatakan takattaba Banu Fulanin. Idza ijtama. Ketika dikatakan takattaba Banu Fulan, ya, keturunan Fulan, takattaba maknanya ijtama, ya, yaitu berkumpul, ya. Wa minhu katibatu Ramli, di antaranya, maksudnya di antara penggunaannya adalah kata katibatu Ramli. Katibatu Ramli itu artinya gundukan, ya, tumpukan pasir. Gitu ya. Jadi pasir yang numpuk itu disebut katibatu Ramli. Jadi itu makna secara bahasa, ya, asal katanya. Wa Thaharo, nah, sedangkan Thaharo, jadi kenapa kitab dinamakan kitab? Karena di dalam kitab itu terkumpul, mengumpulkan berbagai hal, berbagai bab, ya, berbagai permasalahan keilmuan, ya, sehingga disebut kitab. Dulu ada penggunaan misalnya kitab Rasulullah, maksudnya surat, ya, berisi surat. Jadi bisa digunakan untuk mana surat kitab, ya, kitab Rasulullah, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Thaharah,
fil lughati di dalam bahasa, secara bahasa an-nadhafatu, yaitu kebersihan, kesucian. Taqulu, kamu mengatakan taharatu tsauba, ya saya telah membersihkan baju. Ai nadzaftu, ya maknanya, maksudnya adalah saya telah membersihkannya. Walaupun di dalam Al-Quran itu penggunaannya ada dengan fi'il toharo yutahiru tadhiron, ya ada juga dengan tatoharo ya tatoharu tatohuron. Di dalam Al-Quran penggunaan untuk bersuci, sehingga sebetulnya kata toharo itu dia isim masdar, ya sigotnya itu bukan masdar, ya karena tidak sesuai dengan wazan. Kalau kita ngambil fiilnya toharo berarti masdarnya tathir, toharo yutahiru tathiron, bab wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Yang tatoharo juga tatoharo ya tatoharo tatohuron, masdarnya tatohuron. Sedangkan toharotan itu berarti kan isi masdar, ya isi masdar, karena dia merupakan satu pekerjaan yang aktif, mensucikan, membersihkan, bersuci, bukan suci. Kalau tohuro ya tuhuru, suci kan, ya toharotan. Jadi tidak sebatas maknanya suci, tapi mensucikan. Jadi muta'addi, ya. Wa fi syar'i, di dalam istilah syariat, ibaratun adalah suatu ungkapan an raf'il hadathi, dari mengangkat atau menghilangkan hadas, wa izalatin najasi, dan menghilangkan najis. Sebenarnya dari dua ini sudah cukup ya menunjukkan dua macam toharoh ya yang dilakukan, yaitu bersuci dari hadas ya, dan bersuci dari najis. Tapi kemudian ditambahkan wa ma fi ma'nahuma, ya, dan apa yang semakna dengan keduanya, wa ala suratihima, dan yang sesuai dengan bentuknya, ya bentuk atau tata caranya. Ya, dalam arti nanti ada toharo yang dilakukan bukan untuk maksud menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, ya, tapi karena menjadi hal yang disunahkan. Ya, misalnya ya sudah dijelaskan di sini, kalau ghuslati tsaniyati wa tsalitsah, seperti pencucian yang kedua dan ketiga. Karena yang wajib itu adalah satu kali, ya. Dalam wudu itu kan maratan yang wajibnya sekali. Maka pencucian yang kedua dan ketiga, ya itu hukumnya kan menjadi sunnah. Artinya tanpa dilakukan pun berarti sudah bisa suci, ya sudah bisa tercapai toharohnya itu, ya kan? Nah, berarti dengan sekali saja misalnya dalam wudu, maka sudah hilang hadas itu, sudah terangkat, kan begitu.
Sehingga yang kedua dan yang ketiga kalinya itu bukan dalam rangka menghilangkan hadas, karena dengan satu kali sudah terangkat hadasnya, ya kan? Nah, sehingga ini disebut wa ma fi manahuma, yang semana dengan keduanya. Dengan keduanya maksudnya dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, semakna, bukan dalam rangka menghilangkan hadas dan najis. Dan dengan bentuk keduanya sama, artinya dalam pencucian yang kedua dan ketiga kan sama dengan pencucian yang pertama, ya, dengan cara yang sama. Wal agsal al masnuna wal agsalil masnunati, dan mandi-mandi yang disunahkan, ya, karena tidak terkait dengan untuk menghilangkan hadas. Kalau mandi wajib itu kan terkait karena memang orang tersebut terkena hadas besar, gitu, lalu mandi itu wajib, itu betul-betul menghilangkan hadas, gitu. Tapi kalau ada tidak hadas lalu dia mandi, berarti itu mandi yang sunnah, yang disunahkan. Wa tajdidil wudu'i, dan memperbaharui wudu. Ini juga dianjurkan, ya, disunahkan. Jadi tidak batal dia sudah melakukan sholat maghrib misalnya sampai isya itu belum batal, tapi wudu lagi, dalam arti tajdidul wudu, memperbaharui lagi wudunya. Ya, itu kan bukan dalam rangka menghilangkan hadas karena dia tidak berhadas, belum batal. Ya, tapi wa ma fi ma'nahuma, yang semakna dengan menghilangkan hadas itu. Wa tayamum, dan tayamum itu sebetulnya sebagai pengganti dari wudu, ya, dan mandi. Ya, tapi yang jadi permasalahan, tayamum itu bisa mengangkat hadas ataukah tidak? Gitu, ya. Jadi kalau di sini berarti kan menunjukkan tayamum tidak mengangkat hadas. Makanya dijelaskan berikutnya bahwa ghairu dzalika, dan yang selainnya, mimma la yarfa'u hadasan wa la yuzilu najisan. Ya, yang termasuk, ya, tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis, walakinnahu fi ma'nahu, gitu, tapi dia semakna dengannya. Ya, jadi di sini berarti menunjukkan bahwa posisi tayamum itu hanya sebagai pengganti, hanya sebagai rukhsah. Ya, tidak betul-betul mengangkat hadas. Dalam arti Allah sudah mencukupkan, ya, dengan tayamum itu. Sehingga nanti apakah dengan satu kali tayamum itu bisa dilakukan berbagai kewajiban ataukah tidak? Ataukah hanya untuk sekali saja, gitu, ya. Nah, ini makna thaharah nanti sebetulnya lebih dalamnya akan dibahas, ya, pada pembahasannya. Ya, kemudian qala, penulis berkata, yaitu Abu Syuja, ya, berkata, al-miyahu allati yajuzu biha tathiru sab'atu miyahin. Air-air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 air. Ya, ini pembagian air ini klasifikasi berdasarkan jenisnya aja, bukan jenisnya, sumber air itu, ya, atau tempat air itu berada. Yang pertama ma'us samai, air langit, maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut.
wa ma'un nahri dan air sungai, wa ma'ul biri ya air sumur, wa ma'ul aini air dari mata air, wa ma'ul thalji air es ya salju, wa ma'ul barodi ya air embun ya air embun barod. Nah kemudian oleh pensyarah ya itu dikemukakan dalil-dalil dari macam-macam air ini. Al aslu fi ma'i samai, asal di sini maksudnya adalah dalil. Ya al aslu maksudnya ada dalil fi ma'i samai, dalam air langit ya air hujan yang turun dari langit. Qauluhu ta'ala ya firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi. Surat Al-Anfal ayat 11. Dan dia Allah menurunkan kepada kalian dari langit air untuk mensucikan kalian. Ya dan selainnya maksudnya dan ayat-ayat yang lainnya banyak ya. Jadi jelas ya air yang berasal dari langit, air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci ya. Wa fi ma'il bahri dan tentang air laut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma su'ila an ma'il bahri, ketika ditanya tentang air laut, qala ya maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, ya suci dan mensucikan, tahur ma'uhu airnya, al-hillu maitatu halal bangkainya. Sahih Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa Ibnu Sakan, wa Tirmidzi, wal Bukhari. Ini merupakan hadis pertama di Bulughul Maram ya tentang air laut itu. Ya Ibnu Sakan. Coba diriwayatkan juga oleh Ahmad ya, Syafi'i, wa Malik. Ya hadis ini disepakati oleh para ahli hadis sahih ya. Jadi jelas ya dengan hadis ini air laut itu bisa ya digunakan untuk bersuci. Memang ada pertanyaan kan dari sahabat ya, ketika sahabat itu sedang berlayar ya di lautan. Kunna narkabul bahro wa ma'ana qalilun minal ma'i, ya, kami hanya membawa air yang sedikit ya wa ma'ana qalilun minal ma'i idza tawaddu'na atishna, kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa yang sedikit itu maka kami akan kehausan perjalanan itu. Afanatawaddu bima'il bahri, apakah boleh ya kami berwudu dengan air laut? Maka Rasul menjawab dengan jawaban ini, tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, ya suci dan mensucikan tahur airnya dan halal bangkai. Kenapa Rasul tidak hanya menjawab al-tahuru ma'uhu saja, tapi ditambah dengan al-hillu maitatuhu, padahal ini tidak ditanyakan. Ya. Ini dalam ilmu balaghah disebut uslubul hakim. Ya, dalam ilmu balaghah disebut uslubul hakim, salah satu yang dikaji di dalam ilmu badi ya. Ilmu badi. Artinya apa? Menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan oleh penanya atau tidak terbersit di dalam pikirannya, tidak ditanyakan, tetapi diberikan jawaban itu karena merasa penting untuk diketahui oleh penanya.
para ulama juga menjelaskan hadis ini, para pensyarah ya dari hadis ini mengatakan misalnya kalau tidak salah si Ibnul Arabi ya menyebutkan bahwa ini merupakan min mahasinil fatwa, di antara kebagusan di dalam berfatwa. Ya, yaitu kenapa Rasul memberikan jawaban al-hilma itu karena memang bagi orang yang sedang berada di perjalanan di lautan itu, selain mereka butuh kepada minuman, ya, kepada minuman air, ya, itu kaitannya dengan bagaimana mereka berwudu. Ya, juga sebetulnya mereka butuh terhadap makanan. Ketika mereka misalnya makanannya yang mereka bawa sedikit tidak cukup, lalu bagaimana kalau kami makan bangkai dari laut itu? Maka oleh Rasul dijelaskan juga, karena itu sebetulnya dibutuhkan. Ya. Itu berkenaan dengan air laut ya. Jadi para sahabat itu kenapa mereka bertanya? Ya, karena memang ada perbedaan ya air laut dengan air biasa. Ya, apakah karena asinnya gitu ya. Sehingga mereka ragu ini kalau wudu dengan air laut ini boleh atau tidak, karena berbeda dengan air biasa. Ya, karena asinnya itu. Maka dengan jawaban Rasul itu menunjukkan bisa ya untuk digunakan berwudu. Wa ma'un nahri wa ma'ul aini fi ma'nahu. Nah, air sungai dan air mata air ini semakna. Oh enggak ya, wa ma'il ba'bi dulu ya, yang kedua, yang ketiga. Wa fi ma'il bi'ri, dan tentang air yang tertampung di sumur. Walaupun sebetulnya kan asalnya dari air hujan. Nanti bedanya kalau yang tadi air hujan itu berarti langsung kita tampung gitu ya. Air hujan itu baik dengan wadah yang kita punya atau disediakan kolam untuk penampungan air hujan. Ya, nah kalau ini kita, ada sumur. Berarti kan kalau sumur itu dalam ya, gitu kan, ke bawah, dan bisa si airnya itu menetap di sumur itu dalam waktu yang lama kan gitu. Itu ada hadisnya. Dan ini juga hadis yang kedua ya di Bulughul Maram. Hadis yang kedua, ya hadis Sahal radhiyallahu anhu. Qalu, mereka berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawaddau min bi'ri buda'ah. Sesungguhnya engkau berwudu dari sumur buda'ah. Ini pembacaan yang benarnya buda'ah. Ya, bukan bid'ah, buda'ah. Bagaimana dijelaskan oleh para pensyarah hadis. Wa fiha ma yunajjin nasu wal mahaidu wal khabatu. Ya, dan di dalam sumur itu ada bekas istinjanya, mayunaji ya, dari istinja ya, manusia, kotoran. Dalam redaksi hadisnya sebenarnya bukan ini redaksinya, ini kan sebetulnya menyebutkan secara maknanya. Kalau dalam redaksinya itu yutraf fiha an alhiyatu an wan natanu waluhumul kilabi, kan gitu redaksi hadisnya itu dibuat. Tapi di situ nanti perlu dijelaskan, yutraf di situ bukan dibuang secara sengaja ya, tapi terbuang ya, tapi terlempar ke situ. Iya. Nah, ini dijelaskan juga, kita harus paham terhadap hadis ini. Jangan sampai timbul di dalam pikiran kita
bahwa kok para sahabat jorok gitu ya. Jadi membuang bekas haid ya, kotoran manusia ya, bangkai, hukumul kilab, bangkai anjing sebagainya masuk ke situ, masuk ke sumur. Ya masa para sahabat tuh kok seperti rendah peradabannya, ya dibuang ke sumur, padahal sumur itu sebagai sumber air ya yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, nah ini tentu perlu diluruskan, perlu diberikan pemahaman yang benar. Dan itu juga sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa ini bukan dengan sengaja. Para sahabat itu tidak sengaja memasukkan hal itu ke dalam sumur itu, tapi terjadi banjir, sehingga hal-hal yang tadi itu, kotoran dan sebagainya, itu terbawa oleh air itu, sehingga masuk ke dalam sumur. Bukan sengaja dibuang ke sumur, bukan. Karena oleh banjir itu. Ya. Nah maka Rasul ditanya, ya, apa hukum dari air itu? Air di dalam sumur bodoa itu hukumnya bagaimana menggunakan bersuci dengannya? Maka Rasul menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun. Nah, air itu, yang dimaksud air itu apa? Alif lam di sini, alif lam apa? Apa kalil jinsi atau kalil ahli? Apakah seluruh air semuanya suci? Ya, dulu kita